Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hers Bunarif dari Forum News Network. Seorang netizen yang diketahui akun Twitternya adalah Jeki_Hartono sedang menjadi bulan-bulanan para netizen yang lainnya. Jeki_Hartono mengundang kemarahan banyak netizen karena dia mengomentari sebuah foto yang diunggah oleh akun Twitter Joki Bandit. Dalam akun Twitternya, Joki Bandit mengunggah foto Kapten Zamzani Ahwan, Kapten Pilot Zamzani Ahwan di dalam kokpit pesawat. Kapten Ahwan, begitu biasa disebut, adalah pilot dari pesawat Sriwijaya Air yang Sabtu siang lalu jatuh di kawasan Pulau Seribu. Dalam foto itu terlihat Kapten Ahwan duduk di kokpit dan yang mencuri perhatian adalah busana yang dikenakan. Kapten Ahwan selain menggunakan seragam pilot, dia juga mengenakan kupluk putih atau kopiah putih. Dan melihat kupluk putih yang dikenakan oleh Kapten Ahwan, Jeki_Hartono langsung memaki. Melihat foto itu, Jeki_Hartono langsung memaki dengan kalimat yang sangat kasar pada Kapten Ahwan. Dan makian yang disampaikan oleh Jeki_Hartono ini sangat khas, yakni dengan salah satu kalimatnya adalah kadrun. Dan kita tahu kan kosakata ini ditujukan kepada siapa. Kadrun adalah makian khas yang disampaikan oleh para pendukung pemerintah yang memaki kelompok oposisi, terutama mereka oposisi yang beragama Islam. Kadrun adalah singkatan dari kadal gurun, dan ini konotasinya adalah orang yang mengenakan pakaian dengan gaya kearab-araban. Makian dari Jeki_Hartono ini mengundang kemarahan dari banyak netizen. Mengapa? Karena makian ini memang sangat tidak pantas diucapkan pada seorang kapten yang pesawatnya jatuh dan kemudian tidak diketahui sampai sekarang keberadaannya. Selain Kapten Hartono kan kita tahu di dalam pesawat itu ada 62 orang yang menjadi korban. 50 orang diantaranya adalah penumpang dan 12 adalah awak. Jadi suasana kita saat ini dalam suasana yang duka. Harusnya dalam situasi begini memang kita menunjukkan empati kepada para keluarga korban. Banyak keluarga korban yang sampai sekarang masih berharap-harap cemas bagaimana kabar berita dari keluarganya yang berada di dalam pesawat Sriwijaya itu. Dan banyak di antara yang berharap ada keajaiban. Dan kemudian tiba-tiba muncul seorang netizen @Jeki_Hartono yang maki-maki hanya karena merasa ada perbedaan pandangan politik, bahkan juga mungkin adanya perbedaan dalam keyakinan. Dalam hal ini bisa saja mungkin Jeki_Hartono bukan umat Islam. Kapten Ahwan yang merupakan mantan seorang perwira TNI Angkatan Udara ini memang diketahui sebagai pribadi yang soleh, baik di kalangan lingkungan tempat tinggalnya di kawasan Cibinong, Jawa Barat, maupun di lingkungan kerjanya. Di perumahannya dia pernah menjadi seorang bendaharawan dari masjid. Dan kemudian dia juga rajin memberikan tausiah terutama kepada lingkungan keluarganya sendiri. Status WhatsApp-nya yang viral belakang ini memang sangat menyentuh. Dia menuliskan bahwa setinggi apapun aku terbang, aku tidak akan sampai ke surga bila aku tidak sholat 5 waktu. Status ini viral dan menyentuh banyak perasaan orang. Dan salah satu netizen membuat status yang juga sangat menyentuh, yang dia menyatakan safe flight Captain to Jannah. Ini luar biasa sekali. Jadi tentu saja sangat mengherankan ketika tiba-tiba muncul ada seorang seperti Jeki_Hartono yang dengan santainya, dengan teganya memaki-maki Kapten Ahwan. Status Kapten Ahwan tadi merupakan nasihat buat dirinya sendiri, tapi juga berlaku buat banyak orang. Karena tidak heran kalau kemudian banyak orang yang meleleh membaca status WhatsApp-nya. Banyak sekali kalau kita membuka-buka di media sosial testimoni tentang kebaikan dari Kapten Ahwan. Bahkan bukan hanya testimoni itu bukan hanya berasal dari kalangan rakyat biasa, ada sejumlah selebriti. Salah satunya adalah Arie Untung, nih kita kenal sebagai selebriti yang telah melakukan hijrah. Kebetulan Arie Untung adalah sesama alumni SMA 38 Jakarta. Kapten Ahwan adalah senior Arie Untung. Menurut pengakuan Arie Untung, dia sendiri tidak pernah bertemu karena angkatan mereka sangat jauh. Angkatan mereka dan usia juga sangat jauh. Tetapi Arie Untung banyak mendengar tentang kebaikan dan contoh-contoh teladan dari Kapten Ahwan ini. Walaupun status di akun Twitter Jeki_Hartono ini sudah dihapus, tapi jejak digitalnya tidak ikut terhapus.
Dia diketahui juga merupakan pembenci dari Anies Baswedan. Ketika Gubernur Anies Baswedan sedang melakukan isolasi mandiri, dia juga menyampaikan sebuah status yang sangat tidak pantas. Apa yang terjadi pada Anies adalah merupakan karma, dan dia menyebut Anies dengan ucapan yang khas, nggak benar. Jadi ini memang olok-olok yang selama ini kalau dari kalangan pendukung, jadi plesetan dari gubernur. Kalau para penentang Anies kemudian menyebutnya sebagai nggak benar, tapi para pendukungnya kemudian menyebutnya sebagai good, benar. Jadi dari status tadi kita mengetahui siapa sebenarnya Jeki @_Hartono ini. Dia tentu saja dalam posisi berseberangan dengan kelompok oposisi. Dia adalah seorang pendukung pemerintah. Status dari Jeki Hartoni adalah fenomena yang sekarang ini kita lihat di dalam masyarakat Indonesia, yakni pembelahan yang begitu dalam. Masyarakat terbelah dalam dua kubu, kubu oposisi dan kubu pendukung pemerintah. Dan kedua kubu ini seperti tidak ada lelahnya di media sosial, mereka selalu saja bisa menemukan bahan-bahan untuk dipertengkarkan. Bahkan terkadang banyak sekali hal-hal yang tidak tepat juga mereka pertengkarkan. Seperti kasus ketika dalam situasi saat ini, ketika pesawat jatuh dan kemudian Indonesia sedang berduka, mereka juga saling bertengkar. Bangsa kita saat ini memang sedang terbelah karena perbedaan pandangan politik, bahkan kemudian menjurus kepada perbedaan suku, agama, dan ras, dan juga kepercayaan. Tentu saja kita perlu mengingat kembali sesanti yang diwariskan oleh para founding father, bahwa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun kita berbeda-beda latar belakang, suku, agama, dan ras, tapi sesungguhnya kita satu. Tetapi karena perbedaan pandangan politik membuat kita sekarang ini terbelah begitu dalam menjadi kubu-kubu yang saling bertentangan. Dan pertentangan ini memang sudah sangat terasa menjelang Pilgub 2017 di Jakarta. Pada waktu itu dipicu oleh Gubernur DKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Ahok, dan kemudian berbuntut dengan berbagai unjuk rasa besar-besaran yang pernah terjadi di Indonesia. Dan kemudian pembelahan terus berlangsung sampai bahkan ketika Pilkada 2017 selesai. Saat itu Anies Baswedan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno terpilih menjadi Gubernur DKI. Memasuki Pilpres 2019, pembelahan itu semakin dalam. Pada waktu itu dua pasang calon presiden wakil presiden yang berlaga, yakni pasangan Jokowi bersama Ma'ruf Amin, berhadapan dengan Prabowo Sandi. Walaupun Pilpres berakhir dan kemudian Prabowo dan termasuk juga Sandi sekarang bergabung di kabinet, tetapi ternyata pembelahan yang sangat dalam itu memang sulit untuk ditimbun. Kecenderungan mendiskreditkan pengenaan simbol-simbol keagamaan, terutama yang berkaitan dengan Islam, itu memang sangat terasa saat ini di Indonesia. Dan situasinya ini diperburuk oleh pemerintah, terutama juga aparat keamanan, dengan isu-isu radikalisme dan intoleransi. Umat Islam mendapat stigma seperti ini yang luar biasa. Dan kemudian persoalan ini menjadi semakin mendalam karena adanya perlakuan yang tidak adil. Banyak sekali kelompok-kelompok pendukung pemerintah, terutama buzzer-buzzer pemerintah yang melecehkan simbol-simbol keagamaan, kemudian mendiskreditkan mereka yang beragama Islam dengan isu-isu radikalisme dan toleransi, bahkan juga penghinaan, tetapi dibiarkan oleh pemerintah. Sementara sebaliknya, bila dilakukan oleh oposisi, maka mereka banyak sekali yang kemudian segera ditangkap. Inilah yang menjadi penyebab pembelahan semakin dalam. Kita perlu belajar banyak dari negara-negara lain, negara-negara maju yang juga mengadopsi demokrasi, dan mereka sangat menjunjung tinggi adanya perbedaan dan pengenaan simbol-simbol keagamaan di tempat-tempat umum. Kita misalnya melihat di Kanada. Di Kanada ada dua orang menteri di kabinetnya PM Trudeau yang mengenakan turban karena mereka beragama Sikh, yakni Menteri Pertahanan, dan satu orang lagi adalah Menteri Inovasi, Sains, dan Industri. Dan itu fine-fine saja. Di Amerika juga begitu. Ada seorang perwira Sikh yang kemudian berhasil mendapatkan haknya untuk mengenakan turban. Dia lulusan Akademi Militer dan mengabdi di militer Angkatan Darat Amerika Serikat. Tapi kalau kita mau contoh yang lebih konkret itu tidak jauh-jauh. Negara tetangga kita di Malaysia. Seorang pilot mengenakan kupluk putih, itu biasa saja. Bahkan kemudian di negara yang mayoritas penduduknya Islam, pilot mengenakan turban, orang-orang Sikh di Malaysia, itu sangat biasa. Anda bisa menggoogling foto-foto mereka di Google dan banyak sekali menemukan pilot di Malaysia yang mengenakan kupluk putih atau mengenakan turban karena dia beragama Sikh. Coba Anda bayangkan kalau kemudian di Indonesia ada seorang pejabat atau ada artis, para pesohor yang kemudian simbol-simbol agama lain,
Dan kemudian katakanlah misalnya menggunakan salib dan kemudian umat Islam di Indonesia memaki-maki karena dia mengenakan simbol-simbol keagamaan. Apa jadinya? Begitu juga dengan agama-agama lain. Harusnya kita mulai bisa kembali seperti di masa lalu menghargai bahwa penggunaan-penggunaan simbol keagamaan di tempat publik itu juga bukan persoalan di Indonesia. Ini merupakan ekspresi keberagamaan yang dijamin oleh konstitusi kita. Apalagi dalam demokrasi, selama itu tidak menabrak aturan-aturan berbangsa dan bernegara. Jadi penggunaan simbol-simbol keagamaan di tempat ranah publik itu soal yang biasa saja, yang fine-fine saja. Silahkan digunakan, silahkan semua bebas mengenakan itu. Jadi kemudian kenapa mesti saling memaki? Mengapa semua ini terjadi dan siapa yang paling bertanggung jawab? Tentu saja pemerintah yang paling bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan kehidupan situasi dan bernegara yang damai dan tidak saling mengintai dan selalu mencari-cari kesalahan seperti yang terjadi saat ini. Bila sikap-sikap semacam ini, sikap-sikap intoleransi semacam ini dibiarkan, maka akan semakin menjadi-jadi. Dan kalau ini terus dibiarkan, apa yang terjadi? Bangsa ini akan terpecah belah berkeping-keping seperti rongsokan pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu itu. Belum lama ini kita juga dikejutkan oleh seorang buzzer pemerintah yang dikenal sering sekali memaki-maki oposisi, dan kali ini yang menjadi bahan makian adalah seorang aktivis kemanusiaan dari Papua, Natalius Pigay. Untung saja masih banyak yang berakal sehat, berpikiran waras, dan membela Pigay, dan mempersoalkan bahwa tidak ada tempat bagi orang-orang yang rasial seperti buzzer pemerintah itu. Sayangnya sampai sekarang kita tidak mendengar tindakan apapun terhadap buzzer. Saya kira teman-teman di kubu oposisi sudah hopeless gitu, sudah malas untuk mengadukan kepada polisi. Mengapa? Karena kalau diadukan juga biasanya tidak akan ditindak. Marilah kita bersikap adil sejak dalam pikiran. Dan dalam Islam sendiri juga diajarkan, janganlah kebencianmu kepada sebuah kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Jadi walaupun kita benci sekalipun, tetapi soal keadilan ini tetap harus kita junjung tinggi. Dalam situasi seperti ini saya jadi teringat kembali dengan ceramah Menko Polhukam Mahfud MD ketika dia memberikan ceramah di Masjid Al-Akbar Surabaya. Pada waktu itu dia menyatakan bahwa sebuah negara akan runtuh itu bila pondasinya, yakni keadilan itu tidak ditegakkan. Dalam situasi seperti ini, saya ingin mengajak Anda semua, juga saya pribadi, untuk menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga 62 orang yang berada di dalam pesawat Sriwijaya Air. Semoga saja jenazah mereka segera bisa ditemukan dan para keluarganya bisa menguburkannya dengan layak. Saya Sunarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.